Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bripto Ovelia. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan nasional yang telah berjasa saat memperjuangkan kemerdekaan, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan tradisi rutin tahunan Polri, melaksanakan ziarah menjelang peringatan Hari Bayangkara. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama Denpas Gegana Korp Brimob Polri Brigjen Pol Reza Arif Dewanto melakukan kegiatan tabur bunga dan ziarah ke makam Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso yang dilakukan di makam Giritama Desa Tonjo Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor. Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, ziarah ini merupakan tradisi rutin tahunan Polri menjelang peringatan Hari Bayangkara dengan tujuan mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi membela tanah air. Dalam rangka kegiatan HUT Bayangkara, jadi semakin tradisi yang kita laksanakan adalah dengan kita melaksanakan kegiatan ziarah ini untuk mengingat kembali tentang nilai-nilai, tentang kegiatan-kegiatan, tentang jasa-jasa orang tua, pimpinan kita, rekan kerja, bahkan mungkin yang sudah mendahului. Tentunya kita sebagai generasi penerusnya ya akan meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dilaksanakan, yang sudah dikerjakan, prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan, bahkan sebagai pengingat kepada kita semua bahwa tugas menjadi anggota polisi itu tidak pernah akan berakhir. Ya, sepanjang masyarakat di situ ada, kita dituntut untuk tetap hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan semua risikonya. Kakor Lantas Polri mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, Irjen Pol Firman Santiabudi meletakkan karangan bunga ke makam Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada arwah pahlawan yang telah gugur. Irjen Pol Firman Santiabudi menilai, Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso adalah sosok yang berjasa dalam mengajar berbagai aspek kehidupan, sehingga silaturahmi ini tetap terjaga. Pada kegiatan tersebut ditutup dengan ramah tamah di pendopo TPPU Giritama. Adapun kegiatan serupa dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menerima penghargaan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi. Kakor Lantas Polri bersama 90 stakeholder lainnya dinilai ikut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022. Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada 93 stakeholder yang telah membantu menyukseskan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi merupakan satu dari 93 stakeholder yang menerima penghargaan dari Kementerian Perhubungan. Bangga atas penghargaan tersebut. Dalam sambutannya, Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan penghargaan yang didapat akan didedikasikan untuk seluruh personil di lapangan, di mana sudah bertugas selama operasi ketupat berlangsung. Selain itu, Kakor Lantas Polri juga akan mendedikasikan kepada Kapolri sebagai pimpinan atas penghargaan yang diberikan Kementerian Perhubungan tersebut. Ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan lain juga disampaikan langsung oleh Kakor Lantas Polri yang telah membantu kelancaran selama arus mudik kemarin. Ketika titik puncaknya pada itu saat Presiden menyatakan boleh, alhamdulillah kita sejak mulai bulan Januari dan Februari, Pak Menteri, kita sudah keliling, Pak. Sudah keliling mencari masukan, kemudian mempelajari kelemahan-kelemahan yang lalu. Nah, ada satu kunci yang saya rasakan sangat terbantu adalah kita betul-betul melibatkan masyarakat sebagai, bukan kita lakukan sebagai objek pengamanan pada saat kita melaksanakan pengamanan, tapi subjek. Kenapa saya katakan subjek? Masyarakatlah yang menjadi pelaku, pemain di jalan. Jadi ada baiknya kami informasikan supaya apa? Pengalaman yang lalu ketika kita sudah merencanakan pengamanan demikian baik, katakanlah, tapi masyarakat tidak tahu polisi mau apa, pemerintah mau apa.
akhirnya terjadi konflik di jalan. Ya, paling sering konflik itu ya kita mau lurus disuruh belok sama polisi lah, kasarnya begitu. Nah itu sudah menjadi satu konflik yang kita coba hindari. Nah salah satu caranya adalah dengan menginformasikan lebih awal tentang apa yang akan kita lakukan. Selain Kakor Lantas Polri, sejumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan penghargaan diantaranya, yakni Kemenko PMK, Kemen PUPR, Kemenkes, Kominfo, Basarnas, BMKG, dan KNKT. Berdasarkan beberapa hasil survei menunjukkan respon positif atas kinerja pemerintah dalam mengelola angkutan lebaran 2022. Di antaranya yaitu hasil survei diselenggarakan SMRC di mana terdapat 76,4% masyarakat puas atas kinerja pemerintah dalam mengelola angkutan lebaran 2022. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa selama masa angkutan lebaran ini, angka kecelakaan lalu lintas turun sebesar 45% dibandingkan 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi menyambangi kantor Balai Kota DKI Jakarta. Kakor Lantas datang bersama dengan Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono, menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas imbas perubahan 22 jalan di Jakarta terhadap pembaharuan data STNK dan BPKB. Kunjungan Kakor Lantas Polri bertujuan untuk membahas imbas dari perubahan 22 nama baru jalan di DKI Jakarta atas pembaruan data dokumen kendaraan STNK dan juga BPKB. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi mengatakan, pihak kepolisian tidak mewajibkan para pengendara untuk merubah langsung surat tanda nomor kendaraan bagi yang terdampak. Irjen Pol Firman Santia Budi menjelaskan, jika pengendara ingin melakukan perubahan data pada dokumen, pihaknya tidak akan memungut biaya sepeser pun dalam pergantiannya. Kami tegaskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, prinsipnya kami akan mendukung seluruh kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan kami menyesuaikan nanti data kendaraan yang mana masyarakat yang harus terkena dampak pergantian nama jalannya tidak dikenakan wajib ganti STNK, tapi data dari Gubernur lah yang akan kami gunakan jalan lama menjadi jalan apa. Nanti tahun kelima STNK itu habis, pada saat ganti STNK baru dikenakan lagi penggantian PNBP seperti yang berlaku seperti sekarang. Ya, moga-moga informasi ini menjadi jelas. Jadi jangan sampai ada lagi dikatakan kita menambah beban biaya masyarakat karena plat nomor saja sudah saya berlakukan seperti itu, bertahap nanti pemberlakuannya. Ya, saya kira ini yang saya perlu sampaikan. Terima kasih atas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, dengan adanya perubahan nama-nama jalan hingga dampak terhadap surat-surat kendaraan, tidak akan membebani masyarakat, baik mengenai biaya maupun yang lainnya. Terkait dengan adanya perubahan nama-nama jalan di Jakarta, yang perubahan ini memiliki konsekuensi yang kemudian diduga membebani masyarakat. Kami ingin tegaskan bahwa semua perubahan itu insya Allah tidak membebani baik biaya maupun yang lain. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta resmi menetapkan sejumlah nama tokoh-tokoh Betawi menjadi nama jalan, gedung, dan perkampungan di DKI Jakarta. Menurut Anies Baswedan, nama-nama tokoh Betawi menjadi nama jalan merupakan bentuk penghormatan atas sumbangsi mereka semasa hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi bersama pejabat utama Korlantas Polri lainnya mengunjungi Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Kakor Lantas Polri memberikan pembekalan dan motivasi serta pesan penting kepada taruna-taruni tingkat 4 Angkatan 53 Batalion Arkana Satria Dharma. Dalam pembekalan yang diberikan langsung oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi yang memaparkan terkait pelaksanaan tugas polisi lalu lintas di era Police 4.0 dalam menghadapi tantangan tugas di era Society 5.0, acara ini digelar di Auditorium Cendrawasih Gedung Cendekia Akademi Kepolisian Semarang. Kakor Lantas Polri mengatakan, institusi kepolisian terutama Korps Lalu Lintas Polri harus bisa menjelaskan tugas sesuai dengan amanat yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Irjen Pol Firman Santia Budi berpesan,
kepada para calon perwira polisi untuk menjadi seorang pembendang tak boleh tinggi hati, harus mengutamakan kesehatan jasmani, rohani, dan juga sosial. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan khususnya kepada nanti calon-calon perwira Polri masa depan. Ya, kalian tentunya doa kita sebagai senior akan terukir nanti sejarah-sejarah inovasi-inovasi Polri dengan nama-nama kalian di belakangnya masing-masing. Ya, niatkan dari sekarang, ya kuncinya sabar dan kalian harus ikhlas dalam bekerja. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan kamu besok akan jadi apa. Dalam kesempatan yang sama, Kakor Polri juga memberikan cindera mata, yaitu 3 unit kendaraan roda 4 patroli lalu lintas untuk latihan para akpol. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Polri. Mabes Polri kembali membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat Cilincing, Jakarta Utara. Ribuan paket sembako ini dibagikan dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-76. Memperingati Hari Bayangkara ke-76, Polri secara intensif melakukan kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat yang dinilai sangat membutuhkan. Dirkamsul Korlantas Polri Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana mengatakan, kali ini Polri memberikan bantuan sosial sebanyak 4.700 paket sembako kepada warga Kampung Sentra Pengolahan Ikan Asin yang berlokasi di RT 12 RW 4 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Menurut Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, situasi dan kondisi ini membuat masyarakat selalu kuat untuk bertahan hidup, bahkan tumbuh dan juga berkembang. Soliditas, kesehatan, dan semangat yang ada di masyarakat Kalibaru dinilai Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana sangat luar biasa. Menurutnya, semangat dalam beraktivitas, bersyukur atas segala yang telah diraih menjadi bagian penting untuk meneruskan hidup dan kehidupan. Semoga bakti sosial ini membuat kita semakin erat, semakin untuk bisa menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan Kalibaru. Situasi dan kondisi ini membuat kita selalu kuat untuk bertahan hidup, bahkan tumbuh dan berkembang. Soliditas, kesehatan, semangat yang ada di masyarakat Kalibaru sangat luar biasa, dan ini semoga dapat terus menjadi inspirasi buat kita semua untuk selalu bersyukur, karena sehat, semangat, dan bersyukur ini menjadi satu bagian penting untuk kita bisa meneruskan hidup dan kehidupan ini. Sementara itu, Sekretaris Camat Cilincing Idam Mubagi menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan sosial yang diberikan Polri dalam rangka HUT Bayangkara kepada warganya. Izinkan saya selaku Sekretaris Kecamatan mengucapkan selamat datang Pak kepada Bapak beserta tim atas kehadirannya di Kelurahan Kalibaru ini memberikan bantuan bakti sosial kepada warga masyarakat Kelurahan Kalibaru, khususnya di mana kita ketahui bahwa di masa pandemi ini kita sedang memulihkan ekonomi warga masyarakat kita, dan alhamdulillah beliau berkenan hadir pada kesempatan kali ini memberikan bantuan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau berikan hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalibaru dan bisa meningkatkan perekonomian khususnya para nelayan di Kelurahan. Bantuan sosial ini merupakan bukti nyata Polri hadir di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai bidang, baik dalam bidang keamanan maupun kesejahteraan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video dan foto, mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk seputar informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bripto Ovelia, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi.